Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan data mining. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas algoritma decision tree C45. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau yang sering juga disebut sebagai decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Di mana untuk varian algoritma decision tree yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan antara lain adalah ID3, chart, dan C45. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data dari tabel menjadi model pohon, kemudian mengubah model pohon menjadi rule dan menyederhanakan. Kemudian berikut ini adalah contoh data bermain tenis, dataset bermain tenis yang akan kita gunakan untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan decision tree. Dimana pada dataset ini memiliki atribut outlook dengan kategori sunny, cloudy, dan rainy. Kemudian untuk atribut temperatur memiliki kategori hot, mild, dan cold. Kemudian untuk humidity memiliki kategori high dan normal. Kemudian untuk mini memiliki kategori false dan true. Kemudian untuk class atau labelnya play memiliki kategori dan false. Kemudian selanjutnya contohnya adalah yang pertama, apabila cuaca terang atau cerah, maka kemudian temperaturnya panas, kemudian tingkat kelembapannya tinggi, kemudian tidak ada angin, tidak berangin, maka keputusan bermain tenisnya adalah tidak. Kemudian selanjutnya untuk data yang ketiga, apabila cuacanya berawan, kemudian temperaturnya panas, kemudian tingkat kelembapannya tinggi, kemudian tidak berangin, maka keputusan bermain tenisnya adalah yes. Kemudian secara umum, algoritma C45 untuk pengembangan keputusan tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih atribut sebagai akar, kemudian buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Kemudian yang ketiga, bagi kasus dalam cabang, dan yang terakhir, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Kemudian untuk konsep entropi dalam makanan huruf merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat menentukan suatu kelas, baik kelas positif, baik kelas yang pertama positif atau kelas yang kedua negatif, dari sejumlah data acak pada ruang sampel. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Kemudian entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian. Kemudian selanjutnya adalah untuk perhitungan nilai entropi adalah sebagai berikut. Sigma atau jumlah atribut yang ke I dimulai dari 1 sampai ke N dikurang P dikalikan log basis 2P. Di mana S adalah himpunan kasus, A adalah fitur, N adalah jumlah partisi S, kemudian P adalah proporsi dari S1 terhadap S. Kemudian gain S, A merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependen S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A, dinotasikan dengan gain S, A. Kemudian untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain menggunakan rumus gain S, A, kemudian entropi S ini adalah totalnya, kemudian dikurang ini jumlah kasus, kemudian S ini adalah jumlah partisi ke I dibagi jumlah kasus dalam S, kemudian dikalikan entropi S dengan entropi pada kasus tersebut. Kemudian S-nya adalah himpunan kasus, A adalah atribut, N adalah jumlah partisi atribut A, kemudian SI jumlah kasus pada partisi ke I, dan S jumlah kasus dalam S. Dan yang pertama, langkah pertamanya adalah menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, dan jumlah kasus untuk keputusan no. Kemudian entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan energy.
Setelah itu lakukan perhitungan gain untuk setiap atribut, kemudian hasil perhitungan ditunjukkan di bawah. Yang pertama kita adalah menghitung jumlah kasus. Jumlah kasusnya ada berjumlah 14 record. Kemudian untuk total tidaknya atau nolnya ada sebanyak 4, 1, 2, dan 4. Kemudian untuk yes-nya atau iya-nya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk nilai entropi, baris total kawan entropi dihitung dengan persamaan min 4/14, 14 dikalikan log basis 2, 4/14. Kemudian ditambahkan min 10/14 dikalikan log basis 2, 10/14, di mana entropi totalnya menghasilkan nilai 0,8631. Kemudian selanjutnya kita lakukan perhitungan terhadap masing-masing atribut. Ada atribut outlook, time, humidity, dan medium. Untuk cloudy pada outlook, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk tidaknya, no-nya, cloudy, no, cloudy, no, cloudy, no, bukan, cloudy, no, bukan, cloudy, no, bukan. Berarti berjumlah cloudy, yes, cloudy, yes 1, cloudy, yes 2, cloudy, yes 3, cloudy, yes 4. Kemudian untuk rainy-nya, rainy 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk rainy no, tidak. Rainy no, bukan. Rainy no, bukan. Rainy no, bukan. Rainy no, bukan. Rainy no, ya 1. Kemudian rainy yes. Rainy yes 1, rainy yes 2, 3, 4, yes 4. Kemudian untuk sunny-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk sunny no, sunny no 1, sunny 3, sunny 4, sunny 3. Kemudian untuk sunny yes bukan, sunny bukan, sunny yes bukan, sunny yes 1, sunny yes 2. Kemudian selanjutnya untuk masing-masing kategori tadi kita hitung nilainya min 0 tadi sama saja dengan cara perhitungan entropi di atasnya. Caranya adalah min 0/4 dikalikan log basis 2 0/4 ditambah min 4/4 dikalikan log basis 2 4/4. Kemudian selanjutnya akan menghasilkan nilai 0. Kemudian untuk selanjutnya yang ini min 1/5 dikalikan log basis 2 1/5. Kemudian ditambah min 4/5 dikalikan log basis 2 4/5 menghasilkan 0,72193. Kemudian untuk yang sami min 3/5 dikalikan log basis 2 kemudian ditambah min 2/5 dikalikan log basis 2 2/5 akan menghasilkan nilai 0,9709. Dan untuk gain outlooknya gain outlook di mana gain total outlooknya entropi total yang 0,8312 ini dikurang jumlah atau sigma outlook ke I dari outlook I dibagi total dikalikan total entropinya.
Jadi 0,86 dikurang 4 per 14 dikalikan 0, kemudian ditambah 5 per 14 dikalikan 0,72, kemudian ditambah 5 per 14 dikalikan 0,97, maka akan menghasilkan nilai 0,285. Nah, itu untuk outlook ya. Nanti untuk tem kita hitung lagi. Nilainya adalah 0,86312 dikurang 4 per 14 dikalikan 0, kemudian 4 per 14 dikalikan 1, 6 per 14 ditambah 6 per 14 dikalikan 0,913, maka akan menghasilkan 0,1838. Kemudian selanjutnya untuk humidity, untuk height-nya 7, total entropinya dikurang 7 per 14 dikalikan 0,98523 ditambah 7 per 14 dikalikan 0, maka akan menghasilkan nilai 0,3705. Kemudian untuk windy 0,86 dikurang 8 per 14 dikalikan 0,81128, kemudian ditambah 6 per 14 dikalikan 0,9183 ya. Kemudian maka akan menghasilkan 0,05. Karena semua sudah dihitung, kemudian kita akan mencari nilai gain tertinggi. Kita cari nilai gain tertingginya terletak pada humidity. Maka humidity dari hasil diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,37, sehingga humidity dapat menjadi normal. Ada dua nilai atribut dari humidity, yaitu height dan normal. Kemudian untuk atribut normal ini ya, untuk atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu, yaitu keputusan S. Nah, ini untuk normal ini tidaknya 0, maka kemudian yang S-nya 7. Nah, ini sudah pasti, maka akan itu yes. Nah, ini normalnya yes. Nah, kemudian untuk height-nya sendiri ini masih belum pasti karena untuk tidaknya ada 4. Kemudian untuk kiasnya itu ada 3. Kita perlu melakukan perhitungan. Kita masih perlu melakukan perhitungan. Nah, kemudian untuk langkah keduanya menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no. Kemudian selanjutnya entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut output temperatur penguji dapat menjadi not akar dari nilai atribut. Setelah itu lakukan perhitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Ini kita cari yang humidity high. Ya, karena kita kan sedang melakukan perhitungan pada humidity high. Kita cari yang humidity high dengan jumlah kasusnya. Ya, yang ini disini high semua. Di kotak merah ini high semua. Humidity high-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sebanyak 7. Kemudian untuk tidaknya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk ya ada 1, 2, 3. Untuk nilai entropinya tadi untuk entropinya tadi min 4/7 ya. Min 4/7 dikalikan log basis 2 4/7 ditambah min 3/7 dikalikan log basis 2 3/7, maka akan menghasilkan nilai entropi sebesar 0,9852. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita hitung untuk masing-masing atribut ada sisanya, ada outlook, time, dan windy. Nah, untuk
cloudy-nya, kita cari yang humidity high, kemudian outlook-nya cloudy, 1, 2, ada 2. Kemudian untuk yang tidaknya, bukan, bukan, cloudy no, bukan, jadi ini 0. Kemudian cloudy yes, 1, cloudy yes 2, ada 2. Kemudian kita hitung lagi nilai entropinya minus 0 per 2 dikalikan log basis 2, 0 per 2, kemudian ditambah 2 minus 2 per 2 dikalikan log basis 2, 2 per 2, maka akan menghasilkan 6. Dan untuk ringnya, jumlah ringnya 1. Dan untuk yang tidak, ring tidak, ring tidak, ring tidak 1. Kemudian untuk ring yes 1, 1. Untuk entropinya minus 1 per 2 dikalikan log basis 2, 1 per 2, kemudian ditambah minus 1 per 2 dikalikan log basis 2, 1 per 2. Kita akan menghasilkan nilai 1. Kemudian untuk saninya, kita hitung total sani, 1, 2, 3, ada 3. Kemudian untuk tidaknya, sani tidaknya berarti sani 0, 1, sani 0, 2, sani 0, 3, ada 3. Kemudian untuk sani yes, bukan, bukan, 0. Nah, untuk nilai entropinya sebesar 0. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung nilai gennya. Untuk nilai gennya ini sama seperti ini ya. Nilai entropi total dikurangi 2 per 7 dikurangi total jumlah perkalian ini ya, mana 2 per 7 dikalikan 0 ditambah 2 per 7 dikalikan 1 ditambah 3 per 7 dikalikan 0. Hasilnya ini dijumlah, kemudian dikurangkan dengan ini, kita akan menghasilkan 0,6995. Kemudian untuk tem juga sama seperti itu, untuk ini juga sama seperti itu. Nah, kemudian setelah kita hitung untuk masing-masing atribut, kita bandingkan mana nilai gen tertinggi. Nilai gen tertinggi selanjutnya ada ditempati oleh atribut output sebesar 0,995. Untuk selanjutnya dari outlook itu akan lanjut ke maaf dari humidity. Yang tadi ini dari humidity, ini high-nya itu ditempati oleh outlook karena nilai tertingginya adalah outlook ya. Nah, kemudian untuk outlook-nya itu, untuk cloudy-nya ini tidaknya itu 0, iya-nya itu 2, ini karena sudah pasti akan bercabang ke ya, maka kita selanjutnya akan cloudy-nya ya, cloudy-nya yes. Nah, kemudian untuk rainy-nya itu masih belum pasti karena ada masih terbagi bercabang antara ya dan tidak, maka ini akan kita lakukan perhitungan. Ya, untuk rainy-nya kita akan lakukan perhitungan kembali. Kemudian untuk sunny-nya, karena untuk sunny-nya ini sudah jelas bahwa angka tidaknya 3 dan iya-nya 0, maka untuk sunny akan bercabang ke tidak atau 0. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap sisa atributnya, di mana untuk humidity high dan humidity high dan outlook-nya rainy.
kita hitung ya, humidity height dan outlook rainy. Humidity height dan outlooknya yes, ya, outlooknya yes, gini. Untuk humidity height dan outlooknya rainy, ya kita hitung humidity height kemudian outlooknya rainy. Ini ada dua ya, dari data set itu dengan kriteria humidity height dan outlook rainy itu ada dua, jumlah dosisnya ada dua. Dan untuk tidaknya itu ada satu, dan itu ada kita hitung dengan 1/2 dikalikan log basis 2 1/2 ditambah minus 1/2 dikalikan log basis 2 1/2 akan menghasilkan nilai entropi 1. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung untuk masing-masing atribut dari yang temnya untuk outlook-nya tidak ada, 0. Kemudian untuk akhirnya juga 0, ini juga 0. Dan untuk juga tidak ada. Dan untuk math-nya itu ada 2, 1, 2. Yes, untuk yang tidak ada, untuk tidak ada. Dan untuk iya ya ada. Nah, entropinya minus 1/2 dikalikan log basis 2 1/2 ditambah minus 1/2 dikalikan log basis 2 1/2 akan menghasilkan minus 1. Ada yang false-nya ada 1. Kemudian untuk yang tidak false tidak ini ada 1. Kemudian nilai entropinya kita hitung. Kemudian untuk true-nya ada 1. Kemudian untuk tidaknya ada 1. Kemudian untuk yang nilai yang kita hitung dan kita bandingkan dengan nilai besar itu terletak pada atribut. Nah, untuk nilainya paling besar maka akan ditempati oleh nilai. Nah, kemudian karena untuk false-nya memiliki nilai 1 pada ya dan tidak pada nilai 0 pada tidak, percabangan true-nya ada pada 0. Ini true-nya pada 0, kemudian false-nya pada yes. Nah, baik, terakhir dari kita akan bertemu kembali pada seksi praktik.